Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengingat ada salah satu keterangan begini. Syaraful insani bil ilmi wal adabi. Kemuliaan manusia itu bisa dilihat dari segi keilmuannya dan akhlakul karimahnya. La bil mali wala bin nasabi. Dan kemuliaan manusia tidak bisa diukur dari banyak hartanya, mobilnya banyak, jabatannya banyak, dari mulai jabatan NU sampai kepresidenan dimiliki, titelnya DRS, MA, LC dan lain sebagainya. Bukan itu yang menjadi batasan orang itu mulia. Wala bin nasabi, dan bukan karena nasabnya manusia akan menjadi mulia di sisi Allah. Dengarin ya. Ini sebenarnya tamparan buat kita. Berapa banyak orang-orang Indonesia yang terdoktrin, berapa banyak orang-orang muslim khususnya warga Nahdliyin yang sudah terdoktrin dengan rasismenya mereka dari klan Ba'alawi. Disadari ataupun tidak, mereka berada di Indonesia ini mengatasnamakan baginda Rasul, mengatasnamakan dzurriyyah Rasul. Walaupun sampai dini hari belum terverifikasi nasabnya. Kita kan khawatir kalau kemudian akhirnya apalagi sampai ada kalimat kami adalah ahlul bait Rasul, maka orang NU, masyarakat NU itu sudah belajar di pesantren betapa wajibnya kita sebagai umat Islam memuliakan ahlul bait. Itu ada perintahnya, apalagi yang bermadzhab Syafi'i. Akhirnya bondong-bondong rame-rame memuliakan para habaib. Makanya saya sering katakan jangan disamakan ahlul bait dengan habaib. Ahlul bait yang dimaksud oleh Imam Syafi'i yang dinukil oleh Syekh Abu Bakar Syato di dalam kitab I'anatul Talibin, ya ala baitir rasuli hubbukum fardum minallah fil qur'ani qad anzalahu. Itu adalah ahlul bait yang sudah ditentukan, yang sudah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu. Nah ini dawir seakan-akan mereka ahlul bait yang harus wajib dihormati. Maka kalau orang yang tidak tahu, ya pasti menghormati. Kemakan doktrin dawirnya itu ya. Apalagi kalau sampai ada kalimat bahwa seakan-akan syafaatnya baginda Rasul ini tergantung ada pada para habaib. Ada. Umat takut kalau seperti itu, umat menjadi takut. Waduh, saya sul Adam nanti nggak dapat syafaat kanjeng Nabi, kan begitu. Padahal kanjeng Nabi sendiri sudah menyampaikan kepada Sayyidatina Fatimah sebagai putrinya, walaupun Sayyidatina Fatimah putrinya ini adalah darah dagingnya Rasulullah, beliau mengatakan bagaimana saya tidak akan bisa bertanggung jawab nanti di akhirat tentang dirimu wahai Fatimah. Artinya ini ada ukuran. Sekalipun orang-orang yang punya nasab kepada kanjeng Nabi, maka nasab ini tidak bisa menjadi alasan dia mendapatkan pertolongan dari Allah nanti di akhir zaman atau di hari kiamat. Tetap bil ilmi wal adab. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat, selain mereka-mereka dari klan Ba'alawi yang selalu mengatasnamakan dzurriyyah Rasul, juga banyak dari mereka yang sudah berhasil merubah sejarah-sejarah bangsa Indonesia, termasuk sejarah NU. Ada tuh oknum Habib mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau tidak ada restu dari 4 Habib, katanya dia tidak akan bisa mendeklarasikan Nahdlatul Ulama. Oh, dari mana sejarahnya? Akhirnya kalau orang yang tidak paham sejarah manduk-manduk saja. Oh, ternyata NU juga didirikan atas restu habaib. Salah satu diantaranya adalah Habib Hashim bin Yahya, kan begitu ya. Manuskripnya ada. Kita ini ngobrol sering bersama dzurriyyah muassis yang ada di Surabaya. Nah ini cara mereka untuk merekrut, meyakinkan kepada warga Nahdliyin khususnya bahwa mereka ini ikut andil di dalam mendeklarasikan NU. Ya logikanya kalau memang dari klan Ba'alawi ingin mengakui NU seutuhnya, buat apa membuat Robito Alawiyah? Buat apa Habib Kuitang
dia memproklamirkan diri sebagai warga Nahdliyin pada tahun 1933 setelah muktamar di Bandung, karena sebelumnya tidak masuk NU. Kan begitu. Lagi-lagi ya, dawir-dawir seperti ini, kebohongan-kebohongan seperti ini harus kita ungkap. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, anak cucu kita bukan jadi muhibbin lagi, bisa jadi fitah di qadamihim, berada di bawah kakinya mereka. Dan ini terjadi. Contohlah ketika kita membongkar mengenai tentang manuskrip. Nah, tadi itu Abuya itu dapat WA dari BPIP mengenai tentang Mufti Batavia usia. Ya alhamdulillah ada tanggapan Pak dari BPIP, dari negara, yang ternyata memang Habib Utsman bin Yahya ini adalah anteknya Belanda, dan dia yang mengatakan bahwa ulama-ulama thariqah yang ada di Geger Cilegon atau yang di Banten itu adalah sesat, bahkan berpotensi menjadi gurur, memberontak kepada pemerintah yang sah. Sah dari mana kalau kita lihat? Pemerintahan Hindia Belanda kok dia merebut dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu dulu kekuasaannya di bawah Kesultanan Banten. Kan gitu. Itu sah menurut Mufti Batavia. Saya kira ini gak akan bisa dibantah. Makanya tadi Abuya menyampaikan kepada dari BPIP, manuskrip tentang ini yang tadi dikirim ada di pesantren. Dari mulai surat menyuratnya Utsman bin Yahya kepada Senop ketika Geger Cilegon, bahkan termasuk Habib Ismail Abdul Al-Atos ketika mendoakan Ratu Belanda, kita punya. Dan ini gak bisa dibantah karena ini adalah jejak rekamnya para habaib di Indonesia. Kan begitu. Bahkan Robito Alawiyah kalau kita lihat kemarin sempat saya ditampilkan, itu siapa di belakangnya yang mendorong sampai menjadi ada Robito Alawiyah. Ini orang sudah tahu semuanya. Makanya sampai dini hari, kenapa ini yang terjadi Pak? Yang rame di media dan lain sebagainya justru adalah orang-orang kita, karena siasatnya Belanda memang begitu, adu domba antar pribumi. Kalau mereka sengaja menggunakan tangan-tangan orang pribumi. Makanya sebenarnya bagi siapa saja para hadirin, kalau ada kiai kemudian yang masih muhibbin orang pribumi, kita jangan terlalu frontal melawannya. Kenapa? Nantinya menjadi permusuhan kita. Makanya sering dikatakan kita ini gak ada urusan dengan pengkanter-pengkanter dari muhibbin, tapi yang harus bertanggung jawab dengan kebohongan secara publik yang sekian ratus tahun lamanya di Indonesia, tetap orang RA dan klaim Ba'alawi yang harus bertanggung jawab. Karena kembali lagi, kalau tidak mau dikatakan jahanam oleh orang-orang yang ngerti dalam hal ini, ya jangan mengaku Rasul kecuali dia Rasul kecuali bisa membuktikan. Wah, itu hadisnya jelas. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu finnar. Nah, ini banyak sebenarnya yang dawir-dawir seperti ini yang kasihan nanti masyarakat kita. Kita tetap harus memberikan edukasi. Ya targetnya kita sebenarnya biar masyarakat sadar, dan dari klan Ba'alawi bisa sadar diri, memposisikan dirinya sebagai imigran di muka bumi ini atau di Nusantara ini. Itu saja. Bahkan ada yang kita sering dapat teroran, wah ini orang ini nanti kualat katanya, kualat sama ulama sufi karena mengkritik masalah silsilah thariqah. Jangankan di zaman sekarang ya, dari zaman dulu juga kalau ada yang keliru, apalagi ini berhubungan dengan silsilatul masyayikh, itu harus diluruskan. Karena kalau tidak bersandar yang benar-benar, laqala man syaa ma syaa, itu nantinya ngawur. Ngawur. Makanya kita buka nih, ini silsilah yang dirubah, yang dikaitkan dengan bin Yahya ini, kita ada bukunya. Selain ada bukunya, kita juga sudah ngobrol langsung dengan duriyah yang dicangkokkan menjadi Habib. Nah itu mungkin saya Pak Imran ya. Jadi tolong semuanya tetap semangat. Kita melihat Abuya saja semangatnya seperti itu, kita tetap jangan lemah. Kita ini demi menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menjaga marwah Nusantara. Kita punya jati diri sendiri. Style kita gak usah ikut mereka, gaya kita gak usah ikut mereka.
kita punya jati diri sendiri, kita punya budaya sendiri, kita punya hadharah, thaqafah sendiri yang sudah tertulis di dalam NU. Kalau orang NU-nya benar-benar menyadari buat apa ada les bumi, Nahdlatul Thaqafah wal Hadharah, fungsinya apa, kan begitu. Maka kita harus bangga dengan ulama-ulama Nusantara yang dari dulu sampai sekarang. Ulama-ulama Nusantara itu dua yang dipegang perjuangannya, agamis, nasionalis. Gak pernah ulama dulu, oh, saya akan membela cucunya Rasul. Karena membela cucu Rasul, membela Ahlul Bait itu sudah kewajiban secara individu, tidak harus teriak untuk diperjuangkan kalau yang asli maksudnya. Tapi kalau yang palsu wallahu alam ya.